wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam Google Map. Ya. Sekarang, bagaimana kabar kalian hari ini? Iya. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Manakah dari gambar ini yang sesuai dengan kondisi kalian? Apakah kalian bersemangat seperti gambar A? Semangat ya. Atau ada yang seperti gambar D? Tidak, Bu. Atau apa yang ada yang seperti gambar C? No. Semua bersemangat ya? Ya. Kita lanjutkan belajarnya. Sebelum kita mulai belajar kaji, coba silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Kelas 5, apa kabarnya? Iya. Tengok kanan dan kirinya. Iya. Apakah ada kos tak berpunya? Iya. Berarti semua kosinya sudah ada yang menempati? Sudah, Bu. Kosinya sudah ditempati semua. Berarti sekolah kita, kelas kita ini masuk Semua. Kita tidak ada yang izin. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kita tepuk dulu. Tepuk kelas 5. Lemah lembut, inovatif, mandiri, aktif. Ya, kita jargon kita lemah lembut, inovatif, Kelas mandiri 5. dan aktif. Nah, sekarang coba kalian amati apa yang ada di gambar ini. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini? Ada? Bagaimana pendapatnya tentang gambar ini? Gambar apa saja? Ya, kira-kira ada yang mau liburan kemana ini? Ada gambar apa saja? Kebun Ya, binatang. ada gambar kebun binatang, ada gambar candi, Mall. ada Bis. gambar mall, ada gambar bus, ada gambar sepeda motor. Kira-kira apa dengan gambar ini? Sekarang, di manakah tempat yang akan kita kunjungi dan bagaimana cara kita bisa mengetahui dengan mudah suatu tempat tersebut? Coba kalian pikirkan, kira-kira bagaimanakah cara kita untuk mengunjungi suatu tempat yang belum kita ketahui? Kalian menggunakan apa? Peta, Bu. Boleh menggunakan Atlas. Tanya. ke orang Bu yang pernah pergi ke situ. Kompas. Menggunakan kompas. Nah, kalau menggunakan peta, menggunakan pena, menggunakan kompas itu merupakan cara yang lama. Kalau sekarang di zaman modern seperti ini, kalian mempunyai HP yang sudah canggih. Kalau ingin mengunjungi suatu tempat yang belum kalian ketahui, adakah aplikasi yang bisa kita gunakan? Ada. Aplikasi apa yang kita gunakan? Google Maps. Kita menggunakan aplikasi Google Maps. Dengan menggunakan aplikasi Google Maps ini, kita akan lebih mudah mengunjungi suatu tempat yang belum kita Ketahui. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita akan mengetahui pengertian dari Google Map dan fitur apa saja yang ada di dalam Google Map. Sedangkan yang kedua, kita akan mengidentifikasi warna lalu lintas yang ada di Google Map. Yang ketiga, kita akan menstimulasikan pencarian rute dari rumah ke sekolah dengan memperhatikan estimasi waktu tempuhnya. Yang keempat, kita akan menyimpulkan manfaat AI dalam Google Maps bagi kehidupan kita.
Iya betul, aplikasi peta Digital. Dengan Google Map kita akan mengetahui apa? Lokasi yang kita tuju, rute perjalanan yang akan kita Nah, Google Map adalah seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Google Map peta digital yang menggunakan AI untuk membantu pengguna menemukan lokasi, jarak tempuhnya, dan rute perjalanannya. Dalam Google Map ini mempunyai banyak fitur. Di antaranya ada navigasi, estimasi waktu tempuh, ada kondisi lalu lintas, dan rekomendasi rute tercepat. Apakah itu navigasi? Navigasi adalah memberikan petunjuk arah. Kalau estimasi waktu tempuh, AI akan menghitung jarak dan waktu berdasarkan kondisi lalu lintasnya. Dari kondisi lalu lintas yang kita ketahui di Google Map itu nanti ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna merah. Warna hijau menandakan apa? Jalannya lancar. Kalau warna kuning menandakan agak ramai atau padat. Sedangkan warna merah menandakan macet. Berarti kalau dalam Google Map itu warnanya merah, kita nanti penempuh perjalanannya akan semakin lama. Biasanya akan dialihkan ke rute yang lain. Dan sekarang untuk rekomendasi rute tercepat, AI-nya akan menganalisis rute alternatif seperti yang saya sampaikan tadi. Jika jalannya macet, secara otomatis dalam Google Map itu nanti akan mencari rute yang tepat. Kira-kira apa ya manfaat dari Google Map itu? Ya, memudahkan menuju suatu tempat yang belum kita ketahui. Nah, seperti yang disampaikan tadi, membantu menemukan alamat baru. Berarti suatu tempat yang belum kita ketahui akan mudah jika kita cari dengan kita bisa memperkirakan waktu perjalanannya. Kira-kira berapa lama jika saya dari sini akan pergi ke kota kita? Sekarang jam sekian, nanti sampai sana berapa jam? Akan lebih mudah memperkirakannya. Kita bisa memilih transportasi tercepat. Dari aplikasi Google Map itu nanti ada pilihan mode transportasinya. Ada yang bisa menggunakan sepeda motor, ada yang bisa menggunakan mobil, dan ada yang jalan kaki. Kita bisa memilih suatu tempat tersebut, kita akan cepat menggunakannya. Dengan Google Map kita juga bisa menghindari kemacetan, karena di dalam Google Map itu nanti ada beberapa warna yang seperti disampaikan tadi. Kalau macet warnanya apa? Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan Google Map dengan sekarang kalian silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Berarti kita kerjakan lembar kerjanya ya. Dalam lembar kerja ini, kalian semua siapkan HP-nya. Sudah? Kalau kalian sudah menyiapkan HP-nya, silakan dibuka aplikasi Google Map. Sudah? Ya, aplikasi Google Map-nya sudah dibuka.
sekarang silakan memasukkan alamat kalian, alamat rumah kalian. Sudah ya? Nah, kalau sudah kalian masukkan alamatnya, silakan kalian masukkan alamat tujuannya yang akan dicas. Nah, setelah itu kalian catat informasi apa yang kalian dapatkan dari mobil transportasi yang berbeda-beda tersebut. Jika kalian menggunakan sepeda motor, berapa jarak tempuhnya, berapa waktu tempuhnya, apakah ada kemacetan atau tidak. Jika kalian menggunakan mobil ya seperti tadi, dicari jarak tempuhnya, waktu tempuhnya, dan ada kemacetan atau tidak. Nah, silakan kalian kerjakan dulu. Ya, waktu mengerjakan kurang 2 menit lagi. Bagaimana? Sudah? Sudah. Kalau sudah kalian kerjakan, silakan perwakilan dari kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Untuk melalui kendaraan motor jarak tempuh 10 kilo, waktu tempuh 19 menit dan tidak ada kemacetan. Yang kedua, jika menggunakan mobil jarak tempuh sama 10 km, waktu tempuh 21 menit, namun ada kemacetan. Yang ketiga, jarak tempuh 10 kilo menggunakan jalan kaki, waktu tempuhnya 40 menit dan tidak ada kemacetan. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Kelompok lainnya bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Sudah. Untuk selanjutnya, guru mempunyai soal evaluasi. Soal ini nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, bertujuan untuk menilai kemampuan kalian sejauh mana dalam memahami materi yang saya berikan. Ya, nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Dalam pengerjaan soal evaluasi ini nanti silakan dikerjakan selama 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Tepuk kelas 5. Lemah lembut, inovatif, Mandiri. Aktif. Kita tadi kalian sangat inovatif sekali, sangat mandiri, bisa mengerjakan soal sendiri dan kalian aktif dalam pembelajaran. Nah, kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini adalah kecerdasan artifisial bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan keamanan. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar. Misalnya Google Maps seperti yang telah kita pelajari tadi. Dengan Google Maps ini kita bisa mengetahui lokasi, jarak, dan mengatur waktu tempuh. Kira-kira siapa yang masih ingat apa manfaat dari Google Maps tadi? Mencari lokasi, Bu. Google Maps Serwap. sangat bermanfaat bagi kita semua. Di antaranya kita bisa menemukan Alamat baru. Kita bisa memperkirakan waktu perjalanan. Kita bisa memilih model transportasi apa yang akan kita gunakan.
dari pembelajaran yang kita pelajari tadi. Bagaimana perasaan kalian dalam belajar Bu, yang A, yang A. B atau C? Enggak, B, A. Kalian Bisa Senang. apakah materi yang kita pelajari bisa kalian terima? Bisa. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Kalau kalian semua Iya, sudah iya. paham, untuk kalian kerjakan di rumah, kalian buat rute perjalanan dari rumahmu. Bisa ke rumah teman, atau ke pasar, atau rute ke masjid dengan menggunakan Google Map. Kemudian tuliskan jarak dan estimasi waktu yang kalian perlukan. Ya, sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini telah terlaksana. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian boleh istirahat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Naning. Bagus, menarik, dan guru ceria dan juga semangat sekali, sehingga berpengaruh pada siswa yang antusias mengikuti pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kemudian untuk yang Ibu lakukan sudah penjelasan sudah runtut, jelas, sudah dimengerti, dan tugas pun menarik. Itu Bu Naning, terima kasih.